hadirin muslimin wa muslimat dan seluruh yang hadir. Ada Pak Bupati Kabupaten Karanganyar, saudara kita Pak Timotius, ada Gus Fakih, ada seluruh panitia peserta juga seluruh hadirin yang berbahagia, ada dari kawan-kawan Muspika, dari kawan-kawan Muspika, semua yang hadir. Ini acara dialog kebangsaan, wujud cinta kita kepada tanah air kita. Kayak Rasulullah, walaupun beliau tidak lahir di Madinah, sangat mencintai Madinah. Apapun agama kita, apapun firqah kita, apapun sekte kita, kita dilahirkan di bumi tertinggi. Kata ulama kita harus mencintai daripada tanah air kita. Bahkan ada sebuah makalah yang sampai orang-orang mengatakan itu adalah hadis Rasulullah. Karena saking kelirunya dalam memahami bahwa hubul watan minal iman. Semua yang hadir juga para pemirsa di seluruh channel YouTube yang mengikuti acara ini, tolong kawan-kawan dikondisikan ya. Dikondisikan, seandainya tidak mau merelay acara ini jangan mengganggu dulu ya, minimal tidak mengganggu, karena kita acaranya tidak seremonial. Ada Pak Bupati, ada Gus Fakih, ada komandan-komandan Laskar. Mas tolong sone di anu Mas itu Mas. Semua yang hadir ini dalam dialog kebangsaan kali ini, karena sifatnya ada bukti cinta kita kepada tanah air kita tercinta, hubul matan minal iman. Bahkan jargon-jargon kita sebagai Nahdien, NKRI adalah harga mati, Pancasila adalah jaya. Founding father kita, ulama-ulama kita telah konsensus, telah ijma, telah sepakat bahwa untuk negara kita, sistem pemerintahan kita sudah final. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bupati kan. Jadi selama ini yang bicara kenegaraan itu ya levelnya Bupati, karena Bupati dapat gaji ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ini walaupun Bupati kita saudara dari Nasrani tidak apa-apa, karena kalau kata para kiai itu beliau itu termasuk mungkin Krisno ya, Kristen NU. Bukan Kristen yang teroris itu. Kristen NU itu mungkin juga cinta tanah air. Saya juga mengenal beliau, kebetulan dekat ini ya, rumahnya belakang tempat ini, dan bapak beliau dulu juga sering ngobrol wawasannya bagaimana tentang kehidupan. Masya Allah, luar biasa ya Pak Warsito. Beliau Pak Timotius Warsito ini bukan mati-mati nasab dari Kuswakih ini. saya cerita beliau ini. Bapaknya ini saya saksi itu. Jadi acara-acara keislaman itu luar biasa menurut saya. Datang dengan baik, Masya Allah. Dan tidak ada menurut saya seorang Kristen yang mukhlis ya. Seorang Kristen yang mukhlis, tidak ada tendensi apapun. Makanya tadi aku ya gak ada kembali malu. Jadi bentuk cinta tanah air kita pada hari ini juga para pemirsa di channel-channel YouTube adalah salah satunya bentuk negara kita itu sudah final. Konsep NKRI negara kesatuan terpindahkan dulu, nanti bisa dipaparkan oleh Gus Fakih ya, walaupun beliau ini latar belakang basicnya itu
pendidikan kimia ya Gus ya. Hukum juga. Hukum juga. S1 juga hukum berarti. S1 hukum, S1 kimia. Satu waktu itu. Kenapa? Satu waktu. Iya. Wah, kita ada kayak iso itu. Mikir hukum baru kimia yang ganggu. Baik cerdas. Ini lingkungan. Ya. Jadi dikenalkan dulu ada Pak Ukip, ada Gus Fakih, ada Pak Timotius, ada selaku Bupati. Walaupun izin tak Bupati lah. Cukup lama ini ya Pak Bupati ya. Ini berapa bulan ya Pak? Minta mic Mas. 9 bulan, Masya Allah. PJ ya. Ya, mudah-mudahan di tangan beliau ini masyarakat di Karanganyar ini tambah bagus. Oh yang mic-nya kurang ini Pak Sos. Nah, ada masih dua lagi. Nanti kita kenalan dulu aja karena ini nanti sebelum jam 4 sudah harus selesai. Ada Pak Bupati, ya tidak harus sambutan Pak. Silakan sepatah dua kata ditambah gini. Acara ini adalah dialog ini kalau saya. Oh, Masya Allah. Acara ini adalah dialog kebangsaan. Jadi kalau sampai teman-teman Polri, teman-teman dari tentara, teman-teman dari Banser yang beberapa tahun terakhir itu di framing dikatakan Banser itu anti PKI ya, iya nggak? Itu kok malah kita membela Banser tapi kadang Banser itu ya satu dua oknum lah. Itu sangkai pinternya atau sangkai goblok? Nah, gitu jadi. Banser itu dulu adalah musuhnya PKI. Iya. Ya kan sejarahnya. Dan Banser itu yang berhadapan langsung bertempur langsung dengan PKI. Iya, iya. Pakde saya dari istri, ya. Pakde saya dari istri. Itu cerita panjang lebar dari Jawa karena mengalami betul peristiwa PKI ya. Jadi karena dialog kita adalah tema kebangsaan dan kebetulan ini boleh dikatakan orang mengatakan proxy war, orang boleh mengatakan bahwa di sini ada apa ya teori konspirasi dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya khususnya di Nusantara ini ya Gus ya. Di Nusantara ini mulai ada gerakan-gerakan untuk menghancurkan daripada marwah ulama dan penjaga ulama itu sendiri. Jadi para kiai dan juga penjaga daripada kiai. Banser itu kan bentengnya kiai kan, benteng Nusantara, bentengnya kiai. Sebenarnya ya kiai nggak perlu dijaga aja, nggak perlu ya, kan Pak Bupati gitu. Kalau Pak Bupati nggak dijaga itu nanti sistem politiknya rusak gitu. Iya nggak? Coba, mohon maaf ini Pak Bupati ya. Seandainya ya, Allah mentakdirkan tiba-tiba Pak Bupati ini diserang teroris atau diserang siapa kemudian mati. Nanti kan terjadi geger. Untuk pergantian polisi kebijakan daripada selevel bupati saja nanti kan repot. Apalagi kalau presiden, ya nggak Pak Bupati ya? Iya. Nah, beda dengan kiai. Kalau kiai ini itu tidak seperti politik Pak Bupati. Kiai misalnya saya mati, kan gitu. Orang yang nulis, orang yang mau betul-betul belajar nanti terangkat dengan itu. Maka di dalam sebuah aliran Thariqah itu ada sebuah kepercayaan, salah satu banyak aliran di dalam Thariqah itu. Thariqah itu sekte dalam Islam dalam kategori sofistik gitu ya. Itu menyatakan bahwa yang paling muklis, paling alim nanti akan muncul. Karena bukan gerakan politik gitu. Nah, oke, untuk menyingkat waktu ini biar perkenalan atau sepatah dua patah kata mungkin cerita atau nih Pak Bupati nanti disambung Gus Fakih, ada Pak Ukip juga. Nah, ini cepat itu soalnya acaranya nggak terlalu seremonial, sudah setengah 3 ini. Kayak mau ini biasanya molor kayak salah. Kalau di Langgar itu jam setengah 5 kadang-kadang masih adzan asar itu, karena kebetulan adzan itu adalah ngajak orang untuk sholat. Jadi orang yang berpaham ini, adzan itu ngajak orang untuk sholat. Sholat itu ada waktunya. Kan gitu. Kita mau putar kan begitu. Di pondok-pondok dibagi waktunya. Lah, edukasi masyarakat ini tidak mudah.
Nah, dulu kan geger ini Pak. Wah, bajingot. Kalau di kampung itu kan mana bajingot loh. Benar jingotnya nggak banyak sekarang. Nah, itu bajingot kayak laki-laki turun nggak? Yang ini ada gitu. Sekarang satu-satu saya bilang gitu. Pokoknya dari waktu ada oleh. Gak teman-teman ya coba jangan ngasar ya di bawah ya teman-teman lah. Kayak jam 4 di sini nggak apa-apa. Langsung saja ini silakan Pak Bupati. Bertemu Pak Kiai yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan Pak Kiai Haji Darsono Agus Waluyo Pimpinan Pondok Pesantren itu terluhur yang luar biasa ini. Juga yang kami hormati tamu agung kami Gus Fakih Pak Subhan. Bagian Pasuruan Ketua Maturun Gus mungkin Pak Komandan Laskar Mataram Pak Ukit Maturun Pak Ukit Suswanto yang sampun kepala kami mudah-mudahan berkas saya. Amin. Dia dari depan Pulau Timotius Suryati. Ini dia rencangnya Pak Kiai Rojodowan. Ini kan kali semikit ini kan jajahan kita Kenangan masa remaja. ya. Dan sekarang atas tangan dingin dari Pak Kiai ternyata dusun kembang ini sudah dikembangkan sedemikian rupa, hebat sekali, dan suasana masyarakatnya religius yang nasionalis yang saya senang. Artinya yang menghargai perbedaan, orang takut, karena NU sejatinya adalah saripati dari budaya bangsa kita yang diwarnai oleh satu semangat gotong royong. Jadi kalau kita bicara kebangsaan Pak Kiai, saya sebagai anak kelahiran Duplang Karangpandan ini sama seperti panjenengan menerjemahkan kebangsaan itu sebagai sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa memilih tempat lahir kita di mana. Dan ternyata Tuhan mengutus kita untuk dilahirkan di bumi Indonesia. Dan bumi ini sudah dikaruniai dengan segala macam kebinekaannya, perbedaannya, justru dengan perbedaannya itu adalah kekuatan kita untuk bisa membangun bangsa ini. Mohon maaf Pak Bupati, ini sebenarnya nggak etis ya. Bupati datang di Bupati Kiai. Tapi gini, ini kan lebih daripada apa istilahnya saya sebagai dipanggil Kiai Haji, bahkan beliau Kiai Haji gitu ya. Itu kok lebih dari Kiai, mohon maaf, untuk kurikulum pendidikan seperti apa? Ada begini, apakah di agama panjenengan atau di institusi panjenengan yang pernah jenengan jalani itu juga diajarkan misalnya wawasan kebangsaan atau apalah ya, sehingga Bapak punya pandangan semacam itu, atau mohon maaf, ini hanya lip sync politik saja gitu Pak, ini mohon maaf ya, tapi kayaknya nggak ada lip sync politik kok, ini juga ada hubungannya. Kalau pedes sih. Iya. Karena kemarin kan sudah menceritakan latar belakang saya kan ya anaknya Pak Warsito panjenengan juga tahu persis bagaimana bapak saya. Justru bapak saya itu kan yang dulu memelihara budaya-budaya, meskipun kami di Nasrani itu juga tidak mengenal kondangan. Justru ketika bapak saya jadi RT, budaya-budaya seperti itu, kenduren, kundangan, selikuran, itu malah selalu diaktifkan masyarakat. Kita ajak untuk berdoa keselamatan, bukan berarti kita berdoa pada arwah yang, tetapi kita memohon pertolongan Tuhan melalui sedekah yang kita berikan. Dalam proses ini sama Pak dengan Islam. Iya. Persis ya berarti. Tadi ada kita sampai ngobrol gitu itu makanya. Jadi apa yang kita lakukan kemudian di dunia ini, siapapun agamanya, agama itu kan sebenarnya sebuah arah yang kita pakai sebagai bentuk kendaraan menuju kesempurnaan.
Bukan berarti agama itu membuat menjadi sekat-sekat, tetapi sekarang ini yang salah persepsinya adalah bahwa dengan kita memiliki agama, kemudian kita membangun sekat sendiri dengan yang lain, sehingga menganggap kita ini yang paling benar, paling baik, sehingga yang lain salah nyalah ke yang lain. Nah, hal-hal yang seperti Ya, itu sadar ini superior gitu ya Pak. ya, merasa yang paling benar. Maka ini dialog kebangsaan, maka kita akan meguru kalau Pak Kiai, terutama yang dari Jawa nih. Gus Fakih, ribut Gus Fakih, saya malah pengen dengar wawasan supaya Karanganyar itu kalau mau kita bangun lebih baik dengan harmoni, karena Karanganyar itu punya slogan begini, membangun Karanganyar dalam RJP, rencana jangka panjang kita, menjadikan Karanganyar yang maju, kompetitif dan harmoni. Nah, harmoninya ini yang penting. Harmoni itu bisa kita nikmati kalau kita itu menghargai perbedaan. Kemudian kita itu punya tagline Life Center of Nusantara. Kehidupan harmoni yang kita mau munculkan itu adalah kehidupan Nusantara yang sesungguhnya. Itu Gus Fakih. Terima kasih Pak Bupati. Close untuk Pak Bupati Karanganyar Pak Timur. Bersyukur kita punya bupati yang seperti ini. Insya Allah nanti dilanjutkan bupati berikutnya terpilih. Mudah-mudahan lebih baik dari beliau. Artinya lebih berani mengambil sebuah polisi atau kebijakan yang betul-betul adil ya. Artinya kalau orang berwacana itu sekarang sudah banyak, tetapi mengambil sebuah kebijakan yang kadang-kadang sulit dilakukan. Gitu Bupati ya. Betul. Nah, oke. Dan berikutnya sudah Pak Bupati ya. Nanti dilanjut juga di berikutnya Pak Bupati. Jadi terima kasih sekali. Ini tidak hanya kebetulan tombol ya. Sebenarnya yang dialog kebangsaan ini seharusnya Pak Haji satu, yang kedua Gus Fuad, beliau keduanya pamit. Salam untuk panjenengan semua dan minta maaf yang hadir, tinggal Gus Fakih. Ini monggo Gus Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Terima kasih kepada tuan rumah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Al Mukarrom, sahabat saya, saudara saya, Kiai Haji. Maaf, tapi minumannya belum ada. Oh iya, Maaf ya. pokoknya kalau minumannya ada, Kiai Warsono saya doakan masuk surga. Kalau belum saya masuk, belum saya doakan. Jadi terima kasih banyak kepada tuan rumah yang telah melakukan perhelatan agung ini, karena mengundang seorang raja dangdut. Raja dangdut, jadi bukan sekedar raja dangdutnya, beliau adalah putra terbaik bangsa, juga cucu dari pahlawan nasional Arya Wangsakara, pendiri Tangerang, juga dari pejuang perang gerilya di zaman kemerdekaan, dan juga karya-karyanya lebih dari 1000 lagu yang beliau gaya hidup di negeri ini. Lagu-lagunya banyak membawa rezeki, banyak membawa inspirasi dan juga dakwah di seluruh penjuru Nusantara. Beliau adalah Bang Haji, sebenarnya Raden Haji Oma Irama, itu namanya. Tapi karena RH-nya itu kadang-kadang gandeng sehingga Roma Irama, padahal yang benar Oma Irama, depannya Raden Haji. Dan memang Raden karena memang terah dari Arya Wangsakara. Bukan darah biru ya. Iya, darah biru. Tapi punya paspor nasab ya itu. Insya Allah punya. Para pejuang juga, artinya secara garis nasabnya ke Sunan Gunung Jati ada, ke Sayyid Syarif keluarga besar Nabi ada, Syarif Hidayatullah ada. Jadi kalau sekarang beliau bernarasi dan beliau menyampaikan bahwa saya sudah sepuh, semua sudah saya capai, saya sekarang bertanggung jawab karena dulu saya menjadi muhibbin, sekarang saya ingin meluruskan penyesatan dan doktrin yang tidak benar di negeri ini tentang sekelompok manusia, sekelompok golongan fan yang mengaku sebagai cucu Nabi ternyata tidak terkonfirmasi
di negeri asalnya tidak memiliki isbat nasab, secara sejarah juga batal, secara kitab nasab juga terputus 550 tahun, secara DNA juga gagal total. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati kita, Bapak Timotius. Jangan khawatir Pak, di dalam konsep kami Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu mengikuti faham yang sangat moderat, sangat toleran. Ada kaidah usul fikih di dalam kita bahwa pemimpin kafir namun adil itu lebih utama, lebih baik daripada pemimpin muslim namun boleh. Itu makalah atau hadis atau Itu kaidah usul fikih. Jadi seorang ulama yang hanya mengerti Quran itu belum alim. Dia hafal Quran belum alim. Dia memahami kitab tafsir itu lumayan. Memahami kitab hadis lebih alim lagi. Hasyim Asy'ari itu 6 kitab hadis hafal dengan sangatnya, sangat alim, super alim, hadratus syekh. Dan cerita itu sahih. Oke. Kemudian dari mana? Dari ulama-ulama yang alim ini membuat kitab-kitab, membuat fikih, usul fikih dan lain-lain. Semakin dia seorang yang semakin alim seseorang, maka ilmunya samudra, ilmunya lebih luas. Karena maqasid syariah sebenarnya pertimbangannya kan 2, yaitu sejauh mana nilai kemaslahatan dan kemudorotan. Sejauh membawa nilai kemaslahatan maka sah dia untuk diterapkan. Demikian juga di dalam kesejarahan kita, di dalam kesejarahan Islam sendiri penuh dengan pertumpahan darah. Demikian juga mungkin di negeri-negeri Nasrani ya, di Eropa dan lain-lain. Masalah politik ini kan masalah yang profan, masalah-masalah yang penuh dengan intrik, tipu daya dan lain-lain, sehingga pertikaian darah itu, pertikaian dan pertumpahan darah itu terjadi. Pada saat itulah kemudian ulama-ulama kita mengambil makalah, mengambil suatu sintesa. Berarti tadi makalahnya adalah seorang pemimpin yang kafir sekalipun, itu kalau dia adil, dia lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Karena apa? Karena pemimpin kafir yang adil, mohon maaf, saya pakai terminologi kafir ya, karena ini terminologi yang umum ya, karena ini kita harus bicara akademiknya. Di luar Islam maksudnya kafir, nggak mungkin yang begitu. Walaupun sebenarnya makna kafir bukan itu, sebenarnya secara harfiahnya bukan itu. Begini, karena pemimpin kafir yang adil itu kekafirannya untuk pribadinya, tetapi keadilannya untuk yang dipimpin. Berarti kan membawa nilai maslahat yang luas. Sementara pemimpin muslim tapi dolim itu muslimnya untuk dirinya. Dia mungkin sholat secara pribadi, dia sholat, dia zakat, dia haji dan lain-lain. Tetapi kedolimannya itu menimpa orang yang dipimpinnya. Dia korupsi, dia mudah mengalirkan darah, dia mudah mungkin merebut istri tetangganya, istri rakyatnya dan lain-lain, mungkin gitu. Nah, kedoliman ini akan menimpa orang yang dipimpinnya, sehingga alim ulama kita itu luar biasa, itu mensintesa secara bijaksana seperti itu. Apalagi di dalam konteks kebinekaan kita, di mana semua ras, agama dan suku itu setara, semua berhak dan bisa menjadi pemimpin asalkan dia memang dikehendaki dan dia memang mendapatkan amanah dari rakyat dalam konteks demokrasi. Disinilah kemudian Nahdlatul Ulama Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah menjadi tulang punggung utama di dalam penguatan 4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 45, NKRI, harga mati dan kebinekaan itu sendiri. singkatannya PBNU. Jadi begitu. Jadi jangan khawatir, beliau mau nyala lagi nungguan. Apapun kita tidak boleh bicara masalah politik ya, kita kebangsaan dan kita akan mengkritisi hal-hal yang bersifat akademik, bukan fitnah. Nah, apalagi kalau nggak salah Timotius itu Katolik loh. Ya, Katolik ya. Oh, bukan Katolik. Oh, saya pikir nama baptis. Jadi apa namanya, di dalam kesejarahan saya juga banyak menempuh diskusi dengan banyak tokoh non muslim. Saya juga belajar Zen Buddhisme, saya juga studi ansos ke Romo Suryo Wasito yang katedral di Bom tahun 2004 itu guru saya. Saya juga banyak belajar ke Pendeta Simon Filantrop di Surabaya sana waktu saya masih kuliah di ITS, dan guru saya juga ada yang kejawen.
terutama muslim jelas, para kiai sepuh, Kiai Abdurrahman Wahid, semua kita pernah menjadi kawan diskusi dan mengambil intisari madu kebijaksanaan dari beliau-beliau itu semua. Dan di dalam konteks kebinekaan ini sebenarnya kita harus sadar bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini tidak berdiri dari ruang hampa, tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada. NKRI merupakan sintesis dari suatu diperas kristalisasi nilai-nilai sejarah, nilai-nilai kebangsaan kita yang berjalan ribuan tahun silam lamanya. Sejarah Nusantara bukan sejarah kemarin sore. Kita patut berbangga menjadi warga bangsa Nusantara. Karena apa? Jejak navigasi Nusantara ini telah ada 60.000 tahun silam di hampir seluruh penjuru dunia. Menurut saya, Gunung Padang yang ada di Cianjur sana itu lebih tua secara arkeologis, secara tes karbon. Kemarin saya ketemu sama seorang jenderal di Pak Intelkam, saya diskusi, memang saya diajak diskusi oleh Mabes Polri, difasilitasi oleh Kapolri oleh beliau di Pak Intelkam sampai jam 1 malam. Itu beliau mantan Kapolres Cianjur. Situs Gunung Padang ini lebih tua 3 kali daripada piramid Mesir. Bayangkan, Mesir, India maupun Persia, Cina katanya peradaban tertua. Ternyata Itu teruji secara akademis atau verifikasi? teruji secara akademik, baik orang arkeologis maupun orang geologis. Tesnya tes karbon. Jadi di dalam situs Gunung Padang itu diekskavasi, walaupun belum total ya, itu dicari sampai ke yang paling bawah, paling dalam. Itu kemudian di tes karbon. Ternyata 3 kali lebih tua daripada piramid Mesir. Coba dilihat di situsnya Profesor Al-Akbar UI, di situ jelas bahwa beliau bisa menyampaikan. Kalau yang ngomong Profesor UI lagi, maka masa kita mau meragukan semacam itu. Tingkat kesamanya lebih kecil. Batik kita, kemudian alat musik kita, di saat negara lain masih memakai kulit hewan maupun tumbuhan, memakai senar, memakai kayu, misalnya di Arab sana masih pakai kulit onta, kulit kambing untuk misalnya konean, prak gitu. Hampir itu juga ya. Kita sudah menggunakan logam. Artinya industri metalurgi kita jauh lebih tua dari yang ada di belahan dunia manapun. Misalnya zaman besi, zaman perunggu dan lain ada di Nusantara ini. Kalau kita bisa memahami misalnya batu meteor itu, kalau nggak salah smelter kita per bulan besi dan baja itu hanya sekitar 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Batu meteor itu sampai ada yang 20.000, ada yang 40.000 derajat Celcius. Tapi empuk-empuk kita dengan teknologi apa di zaman itu bisa membuat keris pusaka, bisa menempa keris pusaka itu menjadi logam-logam itu bisa menempa menjadi keris pusaka yang luar biasa. Dan ini bukti sebagai peninggalan adiluhum. Nun sewu, agama Buddha bukan berasal dari Nusantara. Sang Buddha Gautama ada di India sana, tetapi bangunan Buddha terbesar ada di Nusantara melalui dinasti Sailendra di zaman Mataram kuno. Bangunan Hindu terbesar, Hindu bukan berasal dari Nusantara, tetapi dari India sana. Tetapi bangunan komplek peradaban Hindu yang paling agung, paling tinggi itu juga ada di Nusantara dengan komplek Prambanan dan begitu ribuan candi yang lain tidak ada di Nusantara. Islam lahir juga bukan di Nusantara, lahir di Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian menyebar ke seluruh dunia, tetapi masjid terbanyak di Nusantara. Ulama-ulama Nusantara banyak membuat ribuan kitab yang menjadi patokan keilmuan Islam hingga saat ini, dan penduduk muslim terbesar ada di Nusantara. Artinya orang Nusantara ini sangat religius. Bisa jadi peradaban tidak muncul dari beberapa agama, beberapa religiositas tidak muncul dari Nusantara, tetapi kemudian ketika bersimbiosis dengan orang Nusantara menjadi peradaban yang hebat. Kisah-kisah masa lampau tentang kebesaran Sanjaya, Sailendra, Sriwijaya, kebesaran Majapahit, Raja Daranindra yang sampai ke seluruh Indochina, Madagaskar, sampai ke Korea, sampai ke pesisir utara Australia, ini terekam baik dalam
dalam sejarah, dalam arkeologi dunia, dalam sejarah dunia. Tetapi kemudian kita yang sekarang ini kok tidak bangga. Saya lebih bangga memakai belangkon daripada memakai pakaian yang di luar sana, pakaian yang di luar Nusantara. Mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai sebuah bangsa, bahwa negeri ini dibangun oleh peradaban ribuan tahun lamanya. Negeri ini dibangun oleh kesejarahan yang panjang, yang itu kemudian akhirnya kalau kita bicara Islam, kemudian para ulama-ulama dari luar dari tanah Jazirah Arab sana membawa Islam ke Nusantara dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Perpindahan yang sangat damai dari Majapahit menuju Demak, dari Demak Ajang kemudian ke Mataram Islam. Kalau tidak salah Karanganyar ini masih bagian dari Mataram Raya. Menurut perjanjian Salatiga adalah bagian dari Mangkunegara. Kalau tidak salah. Setuju. Artinya semangat seorang pahlawan nasional, pejuang yang pemberani, yang tak terkalahkan di medan perang manapun, putra terbaik Nusantara lahir di Karanganyar yang bernama Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said, putra dari KGPA Mangkunegara bin Amangkurat keempat. Dari Amangkurat keempat atau Amangkurat Jawi inilah melahirkan Catur Sagotra, yaitu Pangeran Mangkubumi ke Yogyakarta, PB2 ke Surakarta, kemudian dari HB2 nanti melahirkan Pakualaman. Sejarah-sejarah ini harus kita ingat. Nilai-nilai budaya, nilai tradisi, nilai kebangsaan ini harus selalu terpatri di dalam jiwa kita, dan kita harus bangga bahwa kita memiliki nenek moyang yang sangat luar biasa. Mohon maaf ketika kemudian VOC membawa God Glory dan Gospel, semangat yang salah dalam beragama, yaitu perang salib dengan gospelnya, kemudian mencari emas kekayaan. Di sini pusatnya rempah dunia, emas hitam yang pada saat itu sangat mahal harganya di pasar internasional. Kemudian mereka juga mencari kejayaan, karena negara-negara Eropa berlomba waktu itu untuk mencari kejayaan di benua-benua yang lain, sehingga kemudian VOC memonopoli pasar rempah dunia, dan VOC menjadi perusahaan terkaya sepanjang peradaban manusia. Seandainya 20 perusahaan terkaya dunia sekarang, Apple, Google, Microsoft, Amazon dan lain-lain digabung, masih lebih kaya VOC. Jadi luar biasa VOC pada saat itu kekayaannya. Pada puncak mendekati puncak kejayaan VOC itu, seorang putra terbaik bangsa kita yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan keempat Mataram Islam, itu melakukan penyerbuan besar-besaran, menghimpun seluruh suku bangsa dan lain-lain untuk menyerbu ke Batavia 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Pada tahun 1628 kegagalannya karena konsolidasi dan perbekalan yang kurang. Tahun berikutnya kemudian Mataram menghimpun beras, menghimpun lumbung-lumbung padi dan logistik yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian karena ada salah satu dari kerajaan yang belum bersatu, sehingga kemudian ini membakar lumbung-lumbung padi Mataram. Bikin intrik ya guys. Ya, karena VOC pintar, mereka mengiming-imingi untuk diadu domba. Nah, kita sebagai bangsa harus bersatu. Nation state kita dibangun oleh para founding fathers kita dari seluruh keraton, dari seluruh etnis, seluruh agama, membangun persatuan itu, termasuk menghapuskan 11 kata kalau nggak salah ya di dalam Piagam Jakarta, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah bagian dari bahwa Darussalam jauh lebih utama, lebih mulia, lebih membawa maslahat daripada sekedar Darul Islam. Buat apa Darul Islam? Kita mengagungkan satu agama, ternyata penuh pertumpahan darah. Di sini kemudian seorang Mbah Hasyim Asy'ari yang juga menjadi guru dari Bung Karno dan para founding fathers bangsa yang lainnya, yang menjadi penasihat BPUPKI, itu mengusulkan untuk Darussalam,
tapi bukan Darul Islam, agar semua entitas suku, agama, bangsa, ras itu bisa berdiri setara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Dan bagaimana juga keraton-keraton Nusantara memberikan wilayahnya, menyumbangkan emasnya untuk mencetak uang. Di zaman itu sistem ekonomi kita untuk mencetak mata uang harus equity, memiliki cadangan emas. Sehingga kemudian keraton Nusantara banyak menyumbangkan emasnya, kemudian kedaulatannya, stempelnya. Ketika 1949 Belanda bertanya di Konferensi Meja Bundar, Anda mau merdeka, Anda punya wilayah. Nah, kemudian Bung Karno menunjukkan kesepakatan dari seluruh keraton Nusantara ketika di zaman PB 10 ke PB 11, PB 12, dan kemudian waktu itu Keraton Surakarta menjadi koordinator dari seluruh keraton Nusantara, mengirimkan seorang putra terbaiknya pahlawan nasional Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk menjadi ketua BPO PKI, menunjukkan stempel bahwa keraton Nusantara bersepakat menyumbangkan, memberikan mandat kedaulatannya mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini tidak bisa dihapus oleh sejarah sampai kapanpun, bahwa NKRI harus berterima kasih, harus mengingat, harus tetap berdharma bakti, tetap mengingat kepada jasa dari para pendahulunya, tidak saja dari para founding fathers, tapi entitas-entitas di belakang itu semua, bahwa NKRI harus kokoh berdiri di atas kesetaraan. Tapi mohon maaf, akhir-akhir ini, terutama sejak terjadinya gonjang-ganjing politik di Pilkada Pilgub DKI tahun 2017, diskusi kami dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, beberapa di situ ada salah satunya Jenderal Ahmad Nur Wahid dan lain, kemudian di Densus 88 ada deradikalisasi kalau nggak salah Jenderal Ami Prindani, dan banyak lagi dari itu sepakat bahwa begini, tahun 2017 seandainya dilakukan referendum pada saat itu memilih NKRI atau khilafah, niscaya akan menang negara khilafah. Jadi pada saat itu gerakan menurut BNPT. Jadi indeks radikalisme waktu itu sangat tinggi. Karena sentimen yang terjadi di Pilgub yang paling brutal sepanjang sejarah NKRI, yaitu Pilgub DKI Jakarta, ketika seorang minoritas beragama non-muslim maju, kemudian di situ diserang dengan isu Al-Maidah ayat itu dan lain-lain. Itu tadi yang disampaikan ya, bahwa pemimpin yang kafir tapi ada itu lebih baik daripada pemimpin Islam. Betul. Nah, semacam itu yang kemudian akhirnya sebentar Gus, ya, saya tak minta izin sebentar karena saya mohon maaf ini sudah ada kegiatan yang lain yang ditunggu di Karanganyar. Saya tak mohon izin pamit dulu, tak mengikuti dari YouTube aja nanti hal-hal yang tak sampaikan pesan. Nanti atau gimana? Siap. Nanti kami langsung ke Pak Kiai. Oh ya. Jadi apa yang disampaikan atau ada kesempatan berkata terakhir Pak Budi? Iya. Apa yang kita disampaikan Gus Fakih tadi 100% betul, bahwa kita sebagai bangsa dengan kesejarahan yang sedemikian panjang, kebudayaan yang sedemikian hebat, kalau kita sekarang mempertaruhkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan paham-paham yang mungkin hanya benar menurut diri sendiri, tentu itu kurang patut untuk kita beri ruang. Maka melalui keluarga besar Nahdlatul Ulama, kami juga meyakini bahwa apa yang dilakukan sekarang ini betul-betul adalah karena kecintaannya terhadap NKRI, dan saya pun juga memiliki semangat yang sama. Masalah keyakinan agama dan sebagainya itu hanyalah sebuah keyakinan pribadi, betul, dan itu tidak bisa dipaksakan karena kebenaran yang sesungguhnya itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Kita hanya berusaha untuk menjalankan tugas-tugas. Luar biasa Pak Bupati kita ya. Dan saya sebagai minoritas merasa berada di rumah sendiri. Artinya ketika saya dengan
Selama berdiskusi dengan Pak Kiai pun saya merasa dengan bebas bisa mengungkapkan pendapat-pendapat kami dan tidak dihakimi ataupun merasa kita berada di luar kelompok, karena seringkali ada orang yang belum ngomong saja sudah dicegati dengan kebencian. Maka saya di sini juga merasa sebagai rumah saya sendiri, dan saya ingin kondisi seperti ini tetap kita pertahankan sebagai bangsa Indonesia. Ya, karena kami itu jangan pandang agamanya, tapi pandanglah sifat-sifatnya dan akhlaknya. Gitu. Ya Sudah Pak. Ya, maka saya mau mencoba. Semangat. Assalamualaikum. Salam. Ya, kita lanjut Pak Bupati, selamat menunaikan tugas yang sangat berat untuk mengembangkan Anda masa 1 bulan ya dia berarti. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, Ya, Amin. tetap memberikan sumbangsi terbaik bagi karangannya. Walaupun tinggal 1 bulan. Nggak apa-apa. Iya, oke. Berarti konsep paparan tadi kurang lebihnya itu kan kalau dalam cerita-cerita dari masa kita itu kan misalnya ada sebuah produk gitu. Artinya gini, artinya pada tahun 2017 itu segala entitas kebangsaan kita hampir runtuh. Artinya kalau itu runtuh, tidak ada lagi TNI, tidak ada lagi Polri, tidak ada lagi pegawai negeri, tidak ada lagi gubernur dan lain, karena hancur karena kalau dilakukan referendum akan memilih khilafah. Itu kan data BNPT Ya. dan data itu valid ya. Valid. Nah, kemudian setelah itu negara melakukan suatu kerja keras, di mana kemudian memberikan penyadaran bagi gerakan kebudayaan, terutama NU, Muhammadiyah dan lain-lain menjadi garda depan penyadaran kembali dari 4 pilar kebangsaan. Dan kemudian ternyata mereka yang mengusung khilafah itu satu persatu terbongkar kedoknya. Apakah itu kedoknya Allah membuka? Apakah itu kedoknya cek mesum? Apakah kedoknya itu kejahatan spiritual lain? Ternyata akhirnya membuat indeks itu semakin turun, sehingga sejak tahun 2019 itu 10-11%, dan ini ternyata ditekan agak susah, tapi sekarang sudah mulai bisa turun. Setelah diteliti Dari 10-11% apa itu? indeks radikalisme. Oh gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang masih berpikiran radikal, 10-11% di negeri ini. 2017 berarti di atas 60%. Di atas 50%. Dari 50%. Itu berbahaya bagi 2019 sudah turun 10-11. Ini berapa tahun kok susah banget untuk ditekan kembali. Oh gitu. Ternyata dari hasil kajian, kenapa? Karena orang-orang yang terpapar radikalisme ini itu siap segalanya, siap mati, siap berbobol mau mikir nyawa. ya gitu. Karena apa? Karena mereka meyakini tokoh-tokoh yang mereka ikuti itu adalah entitas cucu Nabi. Oh, ujungnya runut. Jadi itu ujungnya. Jadi orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini mengglorifikasi nasab mereka, terus kemudian mereka jelas-jelas mendukung ISIS, jelas-jelas kemudian mereka mendukung khilafah, jelas-jelas kemudian mereka menghina Pancasila, menghina Presiden Jokowi dengan Jokowi misalkan, kemudian mereka menghina Ibu Mega, menghina bantengnya PDIP, menghina Istana Negara, menghina semua entitas kebangsaan kita. Bahkan Banser hina ya. Banser dibilang pasukannya PKI. Berhadapan langsung dengan Sayangnya kan Banser itu masih terprovokasi. nah, semacam itu ini yang harus padahal mohon maaf, mereka ini yang menuduh Banser PKI ini, mohon maaf, siapa? Musuh Al-Munawwar, pemberontakan PKI tahun di Madiun 1948. Siapa DNID? Ini jelas marganya mereka, Pak Alwi Habaib imigran Yaman ini.
Kemudian siapa Fahul Barakbah yang juga anggota DPR pada zaman Orde Lama. Fahul dan Sofyan Barakbah, ketua komunis Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Itu keluarga mereka. Dan mohon maaf, kaum imigran Habaib Ba'alwi ini eksis di Yaman Selatan itu tidak lain melalui Partai Komunis Yaman. PKY berarti ya? Iya, PKY itu. Kemudian bertransformasi partai kiri ini menjadi partai sosialis Yaman yang berhaluan Marxisme Leninisme. Sampai sekarang kalau nggak salah sekjennya bernama Abdurrahman Assegaf. Terus pernah memiliki wakil Masih itu di PKY. masih pernah memiliki PKY kira pernah memiliki wakil presiden Yaman Selatan waktu itu bernama Haidar Abu Bakar Al-Attos kalau nggak salah semacam itu. Itu Habib Ali Jufri yang dari Uni Emirat Arab yang sering ke Indonesia. Ini putra dari Abdurrahman Al-Jufri, mantan wapres Yaman yang komunis. partainya ya. Partainya komunis. Tapi tidak sehebat RRT ya. RRT kan apa? Cina, Tiongkok kan partainya juga komunis, tapi ibarat kuat ya. Jadi komunis itu juga banyak faksi. Ada yang faksi ke Lenin, Stalin, ada yang Marx yang murni, ada yang Hegelian. Nah ini harus panjang kalau Partainya komunis Yaman dengan Tiongkok beda ya. beda. Kalau Tiongkok mereka mensintesis paham Marxisme Leninisme untuk kemudian nanti ada Mao Zedong, ada Deng Xiaoping, di mana sebenarnya mereka itu lebih kapitalis daripada negara kapitalis sekarang ini. Maka ini Gus, jadi tidak heran kalau di Indonesia itu ada PKI tapi sholat. Ya, Ini yang dari sana itu. sebenarnya ya. Tidak murni komunis itu ateis. Iya. Selama ini kalau di sejarah sekolah itu pokoknya PKI nggak sekolah apa ya? Gak sholat. Betul ya. Komunis. Karena memang salah satu kritik dari komunisme adalah eksploitasi dan sistem kelas di dalam masyarakat. Salah satu yang membuat eksploitasi manusia dari manusia lain itu adalah dogma agama. Ya ini kan sebenarnya di game komunis PKI ini. Jadi kalau ini Rusia ini kita harus mengadakan kholakon ini kepada Habib Ja'far Al-Aidid. Oh iya. Ja'far itu Al-Aidid, Habib Al-Aidid, Habib Sofyan Barakbah, Habib siapa? Iya itu kita ada. Tapi saya yakin mereka nggak berani menggauli tokoh-tokoh mereka yang itu. Mohon maaf ini kinerja Saya doakan masuk surga belakang saya persis. Itu lumayan lah. Kayak yakin Jadi mohon maaf, Stalin pemimpin diktator yang mengorbankan 35 juta rakyat Rusia dan mengorbankan perang dunia yang mengakibatkan hampir 100 juta orang meninggal dari Rusia, pemimpin komunis Rusia. Itu DNA-nya, haplogrupnya sama persis dengan kaum Habaib Ba'alwi di Indonesia. Oh, Apakah mungkin Stalin ini cucunya Nabi Muhammad? jauh panggang daripada api. Sebenarnya Gus, tapi di medsos itu kan ada yang membantah bahwa DNA itu adalah sebuah produk Yahudi bukan produk Muslim gitu. Gimana itu Gus? Baik. Kalau mereka yang menurut tes DNA jangan pakai HP. Di dalam HP kita ini ada 20.000 hak paten penemuan. Sebagian besar penemunya orang Yahudi. Google siapa pemilik Google? Yahudi. Microsoft siapa? Yahudi. Facebook yang kalau kita nulis di wall ini kan artinya dinding. Kalau kita curhat di wallnya Facebook itu sama Mark Zuckerberg kita dikirim untuk apa? Untuk curhat di dinding ratapan di sana itu. Saya pernah ditanya itu dan saya pernah debat sama seorang profesor dari Bali. Tanyanya sama seperti apa yang sama tanyakan itu. Saya balik gini, kalau memang Anda percaya tentang ilmu itu, Anda kalau sakit jangan ke dokter, bahkan jangan cek laboratorium, karena semua itu dari ilmu kedokteran yang rata-rata sumbernya dari
ini ilmu seperti itu. Akhirnya mereka juga menyadari kok yang penting Jadi gini. tegak berdiri di atas mandat keilmuan. Betul. Jadi gini, ilmu pengetahuan itu mengalir sepanjang zaman. Siapa bangsa yang lebih adaptif, yang lebih rajin belajar, yang lebih rajin riset, dia akan menemukan banyak ilmu pengetahuan. Dulu di zaman tidak memandang agama, ini berdiri sendiri di atas basis logika dan akal sehat. Di zaman Abbasiyah dan Umayyah, di puncak peradaban Islam, waktu Eropa masih abad pertengahan, abad gelap gulita, mereka masih mistik pada zaman itu Islam memegang puncak peradaban, ilmu aljabar, ilmu teleskop, ilmu falak, ilmu bumi, Kedokteran mana Mbak Idris Al-Idrisi. Nah, itu datuknya beliau, itu yang menemukan global, bahwa bumi itu bulat dan sudut-sudut dari peta dunia. Jadi ilmuwan Islam ini pada zaman itu menguasai, tapi kemudian ngapunten nih, karena kita kemudian memandang bahwa matematika itu kalau belajar matematika pahalanya lebih kecil dibanding belajar ilmu fikih, akhirnya semakin lama semakin mundur. Semua ilmu itu mulia, baik itu ilmu yang bersifat agama maupun ilmu umum, karena kita harus ikro itu tidak hanya pada ayat-ayat kauniyah, ikro itu juga kepada ayat-ayat kauniyah alam semesta ciptaan Tuhan ini. Nah, kalau kita hanya mengutak-atik teks agama saja, kita tidak rajin untuk mengupas, untuk meneliti alam semesta, kita akan semakin mundur. Islam adalah agama yang sempurna. Harusnya agama yang sempurna ini dibawa oleh sebaik-baik makhluk dan manusia, harusnya menjadi pemimpin peradaban dimanapun berada. Intinya untuk, kadang kan masyarakat awam ini masih bingung, ini dialog keagamaan kok bahas aljabar, intinya begini, sebuah bangsa yang besar itu Setuju. tentu akan mendewakan keilmuan ya. Betul. Nah, bahasanya si gampang itu ya. Betul. Jadi mendewakan keilmuan. Nah sekarang begini Gus, seperti tadi dalam jagoan kita di pondok tadi bahwa istilahnya begini, kalau di pesantren kita belajar ilmu nahwu misalnya, dikatakan nahwu kan umul ilmi. Kalau kita belajar sorot bapaknya ilmu. Kalau kita belajar fikih, fadhil terutama fikih itu selalu didengungkan. Kita belajar hadis, mustalah hadis, usul fikih, tafsir, semua disiplin keilmuan itu selalu ada fadhilnya di awal-awal kitab yang ditulis seorang ulama itu. Ada nggak misalnya sebuah keilmuan, misalnya matematika, kimia, biologi, antropologi, geodesi atau apalah, di situ seorang ini penulis buku atau apa itu menulis dulu mukadimah ilmu yang dipelajari itu keutamaan seperti ini loh, fadilnya ini keutamaan seperti ini. Ada nggak yang sudah mencoba semacam ini atau pondok yang sudah istilahnya itu dulu banyak ya, istilahnya orang membuat jargon tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Tapi nyatanya juga, mohon maaf, di pondok pintur sendiri, kalau anak saya suruh misalnya belajar ilmu agama, itu juga nanti di rumah nggak begitu kepake dan istilahnya kurang greget untuk berjuang. Apakah ini sangat keilmuannya atau apanya nih Gus dalam urusan kebangsaan ini loh? Karena kan bangsa yang besar ini kan ditopang dari anak-anak pesantren yang jumlahnya jutaan, termasuk santri-santri di Binturo ini, misalnya 10-20 tahun yang akan datang kan, dia akan memegang peradaban terutama di Indonesia ini Gus. Setuju. Sebenarnya gini, pondok pesantren sebenarnya adalah basis keilmuan yang tidak terbantahkan, menjadi tembok, menjadi benteng utama di dalam kesejarahan Nusantara di periode akhir, terutama periode keislaman. Kalau tidak ada pondok pesantren, mohon maaf, kita mungkin seperti negeri-negeri lain yang penjajah demikian mudah, mohon maaf ya, memurtadkan secara massal. Bagaimana di Filipina misalkan, bagaimana di Campa, bagaimana di Spanyol. Tapi pondok pesantren inilah menjadi benteng sehingga penjajahan ini itu tidak sampai kemudian berhasil gospelnya atau penyebaran agamanya. Saya terlepas dari kita menerima semua agama ya, tapi memang penjajah itu kan memang membawa semangat perang salib
Walaupun di agama-agama lain itu ada ajaran cinta kasih dan kita menghargai itu, kan gitu. Tetapi ada juga misi mengkafirkan. Kalau kita mau jujur ya, tanpa kita bicara sejarah ya, memang itu salah satu God Glory Gospel penjajahan. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Kiai itu dengan studi kasus saja. Jadi gini, pada tahun 2000 sebelum Gus Dur digoyang oleh isu yang lain-lain, Bulog dan macam-macam, itu keluarga besar Nahdlatul Ulama digoyang oleh haramnya Ajinomoto. Kemudian Kiai-Kiai Jawa Timur waktu itu telepon, karena waktu itu kami di ITS Surabaya kampus teknologi sudah ada TNI, telepon kepada saya selaku ketua komisariat untuk bisa memberikan pencerahan tentang enzim babi sebagai katalis untuk di dalam Ajinomoto itu. Kemudian saya mengirim anak-anak yang kuliahnya pinter, yang memahami tentang reaksi kimia di Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Waktu itu masih hidup Kiai Ahmad Subadar, salah satu kiai yang itu memang didengarkan sama Gus Dur. Jadi kita disibukkan ngurusi halal haram, Gus Dur digerai ya di Jakarta, digerogoti karena kiai-kiai sibuk ngurusi halal haram Ajinomoto. Di dalam bahasa masalah itu teman-teman menjelaskan tentang apa itu bakteri, virus, organisme prokariotik dan lain-lain. Mohon maaf, fikih kita masih abad 12. Sementara ini abad 21. Sampai ada pertanyaan dari kiai, bakteri itu hewan apa tumbuhan? Karena dalam fikih definisinya hanya hewan dan tumbuhan selain manusia. Menjawab, ini bukan hewan, bukan tumbuhan, tetapi organisme yang ada sebelum munculnya hewan dan tumbuhan. Loh, ini udah dua jantung, dua bokong. Semacam itu pertanyaan dia. Ini kiai khos ya, dia yang alim secara fikih ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada kesenjangan keilmuan yang harus kita kejar, bahwa pondok-pondok pesantren sudah mulai harus mereposisi tidak hanya tata nilai tetapi juga kurikulumnya agar bisa menantang zaman. Saya berharap di pondok pesantren akan muncul hacker-hacker internasional yang bisa membuat program bahasa pemrograman sendiri, yang bisa muncul orang-orang yang bisa menemukan rekayasa genetik, yang bisa muncul dari pondok pesantren ini orang-orang yang revolusioner. Mudah-mudahan itu terlalu. Amin, amin. Kalau kianya sehebat ini saya yakin ya. Barokahnya Mbak Samber Nyowo, barokahnya Mbak Sunan Kalijogo, Sunan Mulyo dan lain sebagainya. Semacam itu. Sehingga kemudian kalau kita melihat bahwa karena jumudnya ilmu pengetahuan di pesantren ini, PBNU punya PR yang sangat luar biasa untuk melakukan revolusi pendidikan di dalam Nahdlatul Ulama. Belum lagi masalah-masalah resolusi konflik. Saya katakan bahwa orang NU ini kalau berantem dengan sesama NU-nya memakai siasat Politik ya. Tetapi kalau berantem dengan orang luar memakai tasawuf, ini keliru ya. Muhammadiyah itu kalau berantem sama orang Muhammadiyah ini hanya berhenti di dalam forum. Keluar saling menjaga, berantem di antara mereka memakai tasawuf, keluar memakai siasat ketika berhadapan dengan orang luar. Nah, ini kebalik, sesama orang mungkin itu juga harus seperti itu. Ini Gus, ini masih ada waktu kira-kira 45 menit. Jadi dari yang pemirsa atau dari yang hadir bisa nanti mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi sebenarnya biar diteruskan dari topik sudah ya. Jadi saya akan tambahkan saja sedikit dalam konteks kebangsaan, karena dialog kebangsaan, maka sebenarnya isu polemik nasab ini sudah selesai bagi saya dan bagi kita semua orang-orang 20% orang terdidik di Nusantara ini. Polemik nasab sudah selesai. Karena apa? Mereka tidak bisa menjawab tentang keterputusan di dalam kitab nasab selama dalam hari tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab secara akademik 550 tahun. Iya.
tes DNA mereka juga nggak berani, gagal total. Yang beberapa dari mereka sudah kita tes DNA. Ada, saya bisa men-share, dan sebagian dari mereka sudah taslim. Kami tidak penting jadi cucu Nabi, yang penting kami. Ya, istri Nabi kan juga Yahudi, nggak apa-apa kan? Ya, itu tapi itu Yahudi yang Abrahamik. Oh, yang Baal ini adalah sebuah suku dari Kaukasus, mereka bukan orang Arab. Ada kok hasil DNA-nya mereka yang ras Arabnya itu kurang dari 3%, seperti Mbak Najwa Shihab. Ada lagi dari yang kita danai itu Marga Al-Hadi kurang dari 1%. Jadi mereka ini Habib ini Arab saja bukan. Nah, kok ngaku cucu Nabi? Ya bicara tes DNA, genetik empiris. Jadi itu karena apa? Mayoritas warga Timur Tengah sudah tes DNA, ketahuan kalau enggak C ya E ini Afrika Utara, ini suku Berber, tapi mereka berbahasa Arab. Jadi kalau enggak C ya E, C-nya kalau enggak C1 ya C2. Nah, ada kemudian ujuk-ujuk ngaku cucu Nabi, haplogrupnya G. Mereka sama sekali bukan orang Arab. Jadi itu secara keluarga besar keturunan Nabi yang telah terkonfirmasi di dalam kitab nasab berabad-abad bersambung ya berabad-abad, tidak seperti Habib ini yang 550 tahun terputus. Ujuk-ujuk di dalam kitab Burqah seorang berjulukannya Mendem Ali bin Abu Bakar As-Sakran kan Mendem As-Sakran ya kan, itu mengglorifikasi nasab mereka sebagai keturunan Nabi, tapi sama sekali terputus di dalam pencatatan. Itu ternyata kemudian itu jelas tes DNA-nya ketahuan haplogrupnya, ketahuan haplotype-nya dan lain sebagainya. Ini sudah terkonfirmasi semacam itu. Dan ini mereka ngaku cucu Nabi, Arab saja bukan. Masih mustahil demi akal sehat dan pengetahuan para habaib ini sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mau membantah tes DNA, mereka jangan pakai narasi. Ilmu pengetahuan itu ada jurnal ilmiah. Mereka harus buat jurnal ilmiah untuk membantah. Jangan hanya narasi saja. Dari Mbak Lawi yang komentar-komentar daripada DNA itu ada nggak yang dia pakar DNA gitu? Ada kemarin di Robito Alawiyah seorang dokter, kalau nggak salah dokter Hafi perempuan. Ada dokter Hafi kemarin di Itu biasa ya. beliau jujur bahwa kromosom Y ini bisa ngetes garis lurus. Oh, jadi dia tegak lurus pada ilmuwan ya. Saya yakin beliau tidak akan berani berbohong. Karena seorang ilmuwan walaupun Mbak Alawi. Berarti dia itu istilahnya walia itu. Perempuan dari Mbak Lawi karena mendalami ilmu DNA. Iya, betul. Namanya siapa itu? Kalau nggak salah dokter Hafi itu browsing di dokter Hafi atau siapa gitu. Ya dokter juga. Jadi walia karena berarti jalur walia tidak hanya belajar fikih, tasawuf itu termasuk belajar ilmu DNA. Memang rata-rata yang berpendidikan dari Bahawi itu saya pernah diskusi dan bahkan pernah berdebat. Rata-rata mereka juga taslim, tidak mempermasalahkan seperti itu karena mereka tahu kaidah agama. Betul. Bahawi habaib yang tidak makan dari glorifikasi nasab Nabi atau menipu dengan cara-cara yang spiritualis atau menggunakan agama untuk menjual agama untuk makan, untuk hidup, itu mereka-mereka yang ilmiah ini sebenarnya tidak penting lagi cucu Nabi atau tidak. Karena mereka telah bisa cari makan dari tempat lain, tidak harus jadi cucu Nabi. Yang repot ini kan mereka-mereka yang punya motif politik, punya agenda tersembunyi, hidden agenda. Berarti tadi kan ada salah satu pakar DNA Mbak Nabi ya, dia secara jujur dia mau mengakui bahwa kaidah DNA itu benar, bahwa dia juga yakin bahwa Mbak Nabi itu bukan cucu Nabi menurut ilmu DNA. Ada lagi nggak pakar yang misalnya dia antropologi, sosiologi atau filologi atau ilmu apa yang dari Mbak Nabi? Karena ini begini, kalau kita bicara keilmuan dan di situ apapun dia dari agama apapun dan dari ras apapun dan dari suku apapun dan dari sekte apapun, karena dalam konsep negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika ini, jadi ada nggak supaya orang awam ini tahu bahwa oh ternyata Mbak Lawi yang ahli DNA aja mengakui kan? Tadi seperti Gus Fakim mendiko bahwa
ada pakar DNA Mbak Lawi mengakui bahwa si Mbak Lawi ini bukan keturunan Nabi gitu. Siapa tadi yang perempuan tadi kan? Ada lagi nggak disiplin ilmu yang lain yang digeluti oleh para keturunan Mbak Lawi ini yang berkontribusi terhadap agama dan umat ini yang akhirnya dia jujur secara keilmuan dalam format nasab ini, Gus? Saya berharap demikian. Tapi kemarin yang di Robito Alanya itu ada seorang katanya filolog ya dari UI perempuan. Ternyata juga mengglorifikasi bahwa Pangeran Diponegoro itu bin Yahya. Dia mengambil dari salah satu sumber yang sangat-sangat lemah, bukan sumber primer di keraton yang telah terjaga ratusan tahun. Ini kan ya apa ya? Ini aku juga sampai dokter atau seorang profesor Quraisy Shihab, ngapunten nih, pakar hadis, itu aja mengatakan membonjol marga Shihab. Artinya apa? Artinya gini loh, kita minta agar Pak Alwi ini jujur lah. Kalau memang bukan cucu Nabi, kenapa sih harus ngeyel? Apa tidak bisa hidup kalau tidak ngaku cucu Nabi? Apa tidak masuk surga kalau apa harus cucu Nabi untuk masuk surga? Kan tidak. Jujurlah, kalau memang dulu leluhur kita itu salah, ya sudah kita akui bahwa leluhur kita itu salah. Jadi kejujuran ini penting. Seorang ilmuwan salah boleh, tapi harus jujur, tidak boleh bohong. Ini tinggal maksimal 30 menit ini, Gus. Dari peserta, silakan nama, alamat, singkat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya berasal dari Colomadu, Karanganyar. Iya, Pak. Ini pada Kiai Basono yang dimuliakan Allah. Kemudian pertanyaannya pada Gus Fakih. Tadi pemaparan dari Gus Fakih mengenai yang huruf-hurufnya sama dengan Pak Alwi, yaitu Alif, Lenin. Nah itu apalagi penggerak komunis PKI, nah yang di Indonesia nomor 8 dan 65 ini dari Pak Alwi. Nah kemudian pada saat ini Pak Alwi malah mengusung khilafah. Nah ini atau ini kamuflase atau memang beda Transformasi. atau nanti antara Pak Alwi. Ya demikian, terima kasih. Itu Gus. Pertanyaan berikutnya ditahan dulu, tapi ingat pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Gus Fakih secara akademis. Jadi bukan istilahnya itu memihak ya, ini berdasarkan keilmuan, bisa dicek dari berbagai sumber, dan kita juga harus yakin bahwa Mbak Lawi pun ada walinya. Ada orang alim dari jalur apapun, seperti yang pakar DNA perempuan yang sudah bicara dengan jujur menurut keilmuan misalnya gitu. Silakan dijawab. Karena pertanyaannya pintu masuknya melalui genetik ya, akan saya jawab secara genetik. Jadi gini, haplogrup G ini itu berasal dari Kaukasus. Menurut Profesor Kaukasus itu nama daerah ya? Nama daerah di Asia Tengah, yang ini dilalui jalur sutra, jalur perdagangan. Itu negara mana? Sekarang itu Armenia, Georgia, dan lain sebagainya. Sekitar situlah. Gitu. Haplogrup ini berasal dari Kaukasus. Menurut Profesor Syekh Imron Hussein, pakar eskatologi dunia yang banyak mencetak buku dan di YouTube bisa dipelajari sendiri, seorang yang sangat akademik, jalur sangat keilmuannya juga sangat kuat, dan beliau memiliki analisis yang sangat tajam. Beliau menyampaikan bahwa Ya'juj Ma'juj itu berasal dari antara laut mati dan laut Kaspia. Disitulah kemudian di dalam Al-Quran disebutkan tentang Iskandar Zulkarnain ketemu sama Ya'juj Ma'juj, dan suatu ketika tembok ini akan runtuh dan mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Dalam sejarah dari Philip Koster, dari para Khazarnya, jadi banyak ilmuwan itu yang meneliti tentang sebuah suku bangsa Kaukasus bernama bangsa Khazar. Itu banyak jejak sejarah, banyak jejak kesaksian manuskrip bahwa ada sebuah suku bangsa yang menyembah berhala. Mereka tinggal di Kaukasus, di daerah, mereka menjadi perampok di mana, di jalur sutra. Di situ kemudian akhirnya ketika mereka ada dua teori, mereka menurut
agama Yahudi sejak zaman Solomon yang agung atau Sulaiman, karena mereka takut untuk dihancurkan oleh Nabi Sulaiman karena jahatnya mereka. Ada lagi teori yang mengatakan mereka baru masuk agama Yahudi itu ketika di zamannya perang salib, karena mereka takut untuk diserang orang Nasrani dan takut diserang oleh orang Muslim zaman itu. Dan sejarah itu ada, cerita itu ada, saksian itu ada, macam-macam lengkap masalah buku tentang khazanah ini. Studinya Saya sangat bagus, saya potong. Di kalau kasus sendiri sekarang masyarakat itu berhaplogrup G itu banyak nggak? banyak, dan memang secara genetik itu bisa di tracking. Kayak di Indonesia, itu misalnya. Jadi secara genetik bisa di tracking tentang mutasi leluhur manusia dari tes DNA. Oh, iya. Tes DNA bisa mengetahui tracking mutasi perpindahan migrasi garis leluhur kita, bisa mengetahui tentang penyakit genetik bawaan, bisa memprediksi nanti kapan penyakit itu muncul. Tapi di kalau kasus sendiri sekarang saya pemimpin-pemimpin agama, politik, ilmuwan itu kebanyakan berhaplogrup G atau yang lain. Jadi haplogrup G ini adalah haplogrup yang paling minoritas di muka bumi, sangat jarang. Oh gitu. Nah, kemudian ini menurut saya ya, haplogrup G ini kemudian diserang oleh suku bangsa Mongol, kemudian diserbu oleh suku bangsa Rusia, kemudian mereka menyebar ke banyak negeri. Nah, ternyata dari hasil studi genetik tracking, banyak orang-orang haplogrup G ini menjadi pembesar di dunia. Tapi ceritanya nggak enak. Oh iya. Kalau pengen tahu, satu, ketika piramid mana di Giza kalau nggak salah itu di ekskavasi waktu itu berhasil dibongkar, itu ada peti mati seorang yang disebut Father of God. Sementara yang disinyalir sebagai Fir'aun Amenhotep ketiga adalah The God atau Tuhan. Ini Father of God. Ternyata di situ kemudian setelah di studi arkeologis, studi itu disebutkan bahwa bernama Yuya. Yuya ini adalah mertuanya Fir'aun Amenhotep. Dia seorang pendatang dan dia punya putri dikawin oleh Amenhotep. Nanti dia akan menurunkan para wazir agung. Kalau di Quran itu dukun-dukunnya Fir'aun. Karena dia julukannya Father of God atau bapaknya Tuhan atau yang membaptis Tuhan, artinya bahwa disinyalir dia adalah orang pertama yang memiliki kemampuan ilmu sihir, yang menjadi seorang wazir agung atau kepala dukun kalau di Quran ya, yang mengangkat atau memprovokasi atau yang mengompori agar Fir'aun pertama kali mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Lebih spesifik jawaban akademis dari penanya Pak Fauzan soal materi gimana? Nah, itu kan tadi kan tanya. Akan saya jelaskan tokoh-tokoh haplogrup G yang jahat. Ada lagi pemimpin perang salib ketiga Richard the Lionheart. Ada lagi kemudian tokoh mafia siapa? Al Capone, pemimpin mafia Italia itu Yahudi dari Sisilia yang imigran. Sisilia Italia yang imigran migrasi ke Amerika menjadi pemimpin kejahatan. Ada lagi kemudian tentu saja tadi Stalin, haplogrup GN406. Ini sama dengan Pak Alwi. Dan tes DNA ini sangat presisi, Kiai. Saya bagus, kan tidak dalam arti begini, walaupun di pepatah Jawa saja ada istilah kacang orang ninggalan jarang. Tapi kan belum tentu misalnya orang tua bajingan anaknya istilahnya nakal, orang tuanya kan di dalam kitab fasik kita di pesantren misalnya ada cerita, mohon maaf, ibunya lonte, anaknya jadi nabi-nabi. Setuju ya. Artinya kan tidak bisa dikatakan bahwa kalau Mbak Lawi kebetulan berhaplogrup G dan secara kebetulan juga ditakdirkan Allah banyak orang-orang misalnya penjahat-penjahat kelas kakap, mafia-mafia yang nakal-nakal di dunia ini kebetulan berhaplogrup G. Kan tidak bisa disampaikan bahwa sing haplogrup G nakal kan gitu loh. Betul. Jadi haplogrup G juga banyak menciptakan ilmuwan seperti Guggenheim, keluarga Mayer, terus kemudian siapa itu Merkel, apa namanya, Perdana Menteri Jerman Angela Merkel. Ini dari golongan mereka. Ya, jadi Ada Profesor Michael Hammer, Family Tree DNA Houston Amerika, itu haplogrupnya juga G. PF3296 itu sama dengan Pak Alwi. Itu pakar genetik dunia. Banyak di antara tapi nggak nakal kan? tapi dia pinter kan. Nah, maksud saya kalau Pak Alwi ini tidak mengglorifikasi nasab Nabi, mereka belajar sungguhan, mungkin mereka jadi Guggenheim, mungkin mereka jadi Merkel, mungkin mereka menjadi
apa namanya Oppenheimer, mungkin mereka menjadi Profesor Michael Hammer yang ahli genetik DNA. Kabarnya Einstein juga haplogrupnya gitu. Einstein A. Oh, Einstein A. Jadi dia Yahudi garis ibu yang garis bapaknya dari Afrika Utara. Jadi semacam itu. Jadi begini maksud saya. Tentang seseorang keturunan jahat, apakah bisa menjadi jahat? Kalau di dalam ilmu humaniora itu kan ada dua faktor genetik sama faktor lingkungan. Biologi. Kalau dia memang anaknya rampok, tapi dididik seorang kiai, disekolahkan dengan disiplin, dengan apa, insya Allah lama-lama kan menjadi orang Ada seperti sekarang, bapaknya PKI, anaknya di kiai banyak. ada juga yang semacam itu. Tetapi kan gini, mungkin nggak serigala dipaksa suruh makan sawi. Jadi ada semacam faktor genetik yang ini melekat, yang sulit sekali untuk berubah. Apalagi kalau kemudian tidak dipaksa oleh suatu regulasi, tidak dipaksa oleh suatu keadaan dan sanksi yang tegas, maka faktor-faktor genetik ini akan muncul kembali. Contoh misalkan, panjenengan mengasuh anak serigala mulai bayi. Kira-kira dia Susah diusaha serigala. nah, kira-kira dia nurut nggak sama jenengan? Ya, Nurut juga. Tapi ketika panjenengan sama dia di sebuah ruangan tertutup, kemudian ketika dia sudah dewasa dan dia kelaparan, seminggu nggak dikasih makan, kira-kira jenengan diserang nggak sama dia? Iya. Karena genetiknya dia makan daging. Tapi jenengan saulang sama kambing, nggak mungkin kambing makan jenengan. Nah ini sudah pernah saya tulis. Jadi saya menulis kurang lebih 50 tulisan ya. Saya secara spektrum ini membongkar kepalsuan dan masalah kejahatan Pak Alwi dan haplogrup G ini insya Allah sangat lengkap. Ada saya menulis tentang jam jahat, ada saya menulis tentang bangsa Khazar, ada saya menulis juga tentang apa namanya kejiwaan-kejiwaan yang sangat diturunkan psikopatri. Dan kebetulan di situ ada beberapa profesor doktor yang kajiannya itu studinya itu orang-orang tahu kasus. Saking banyak yang mereka jadi penjahat. Oke, mohon maaf Gus, karena waktunya juga tinggal 20 menit. Artinya, kalau seakan-akan gini Gus, seakan-akan mohon maaf, berarti nih bapaknya jahat, anaknya jadi tidak jahat. Dan kemudian istilahnya fungsi agama dan manusia ini dilahirkan fitrah itu gimana? Ini kan bingung ini orang-orang. Jadi begini, agama itu kan dibangun dengan 3 hal. Yang pertama diiming-imingi surga, ditakut-takuti neraka, kemudian dibungkus dengan dogma atau dalil atau doktrin kan begitu. Nah, artinya di Indonesia itu juga harus tegas seperti di Timur Tengah. Kalau seseorang bukan cucu Nabi, tapi dia ngaku cucu Nabi, dia tidak bisa membuktikan isbat nasabnya dari negara leluhurnya. Kalau kalau Pak Alwi ini kan ngaku leluhurnya dari Yaman sama Irak, maka dia harus bisa menghasilkan isbat nasab dari Yaman dan Irak. Karena keluarga Wali Songo begitu. Keluarga Wali Songo misalkan Syekh Jumadil Kubro, kan ke Ibrahim Asmoro Kondi, Samarkand, itu dapat isbat dari negara leluhurnya ini. Yang mana takut ya Gus? ini. Ini berarti istilahnya jawabannya sudah spesifik dan akademik ya. Bahwa tadi istilahnya pertanyaannya tokoh-tokoh yang berhaplogrup G, tapi sekali lagi bahwa tidak semua orang yang berhaplogrup G itu jahat ya. Kemudian masih ada waktu kira-kira 15 menit, ada pertanyaan berikutnya, silahkan. Nama dan alamat, langsung pertanyaannya fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetya. Asal saya kecil aja. Alhamdulillah saya orang kepenak ya. Alhamdulillah saya di sini jadi santri Pintu Leluhur, Gus, melalui jalur karyawan gitu. Jadi selama ini saya memikirkan bahwasanya tentang fenomena tentang Habib ini saya menganggap tidak begitu penting. Maksud saya tidak begitu penting itu adalah tidak masuk prioritas hidup saya, dikarenakan kebetulan saya Islamnya itu redness alias abangan. Jadi ya Tapi kok ireng ya Mas? kebetulan
Dia pakai putih bukan karena suci, jadi karena Indonesia gitu. Udah banget dan pakai putih gitu. Nah, kenapa tidak begitu? Itu karena cek ya. Yang pertama, menurut saya Habib Bahar atau Habib Rizik, kalau semisal dia tidak menggebu-gebu atau tidak radikal atau tidak arogan, itu bukan Habib Bahar. Kalau menurut saya begitu. Ini kalau semisal anggaplah dipaksa untuk seperti Gus Mus atau seperti Ma'ruf Amin seperti itu yang pendiam atau lemah lembut, Pak Kiai Alwi Shihab gitu, itu menurut saya aneh gitu. Yang kedua, untuk saya sendiri, saya sehari-hari bisa setiap waktu bisa mengingat Allah aja itu hal prestasi untuk saya. Nah, apalagi dengan kok saya melihat ada fenomena mencium sampai kaki Habib begitu-gitu, itu tidak terpikirkan dalam hidup saya gitu. Untuk mengingat Allah saja setiap waktu itu prestasi untuk saya gitu. Nah, pertanyaannya saya itu atas dasar apa dan untuk tujuan apa saya memperjuangkan ini semua gitu. Perjuangan apa maksudnya? Memperjuangkan bahwanya memang adanya fenomena kehabiban ini mestinya dibongkar seperti itu. Oke, saya Tujuannya apa gitu maksudnya? Alasan yang dari saya lebih ke sayanya, dan mungkin mungkin saya tidak sendiri begitu. Dan Pak Kiai Mau dadak bahas HP gitu loh. Baik, gini, tidak penting bagi kita, bukan berarti tidak penting bagi orang lain dan tidak penting bagi seluruh bangsa ini. Tadi kan saya mengangkat tema awalnya itu kan dari ekses kebangsaan, karena kita kan dialog kebangsaan. Sekarang pertanyaannya, seandainya ada seorang Habib, kemudian dia mengatakan kepada muhibbinnya bahwa kalau Anda itu tidak membela kami, Anda tidak mendapat syafaat Nabi, Anda tidak pantas masuk surga. Kemudian dia untuk kepentingan si Habib itu, misalkan dia mendukung khilafah atau dia mendukung ISIS, kemudian dia menjadi bomber untuk kemudian meledakkan bom itu di sekitar rumah panjenengan. Kira-kira penting nggak menurut panjenengan? Nah, ya sudah, itu penting kan? Artinya ekses dari Habib, pengakuan sebagai cucu Nabi ini sangat berbahaya karena bisa menjadikan perbudakan spiritual, bisa melakukan doktrin yang sangat sesat, yang ini bisa mengakibatkan korbannya bukan hanya umat Islam saja, tetapi ketika dia meledakkan diri di tengah keramaian, yang bisa jadi korban adalah orang Jawa, orang Sumatera, orang Maluku, agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Jadi ini mengancam bagi kebangsaan. Sebenarnya seseorang ngaku cucunya siapa itu terserah. Ngaku cucunya Mengkubuwono, ngaku cucunya Fir'aun, cucunya Dajjal, nggak ada masalah. Sepanjang itu dia pakai sendiri, gitu. Tapi kalau dia sudah mengaku cucu Nabi, memaksakan agar orang percaya dengan mengancam dan kemudian cerita yang aneh-aneh, apalagi kemudian mengancam Nusantara kita, mengancam NKRI kita, mengancam Pancasila, maka wajib kita lawan, fardu ain kita sebagai seorang yang beragama dan mencintai bangsa ini. Jadi begini Gus Fakih dan penanya Mas Bas, tadi sudah diuraikan data di 2017, data BNPT, tingkat radikalisasi di Indonesia, radikalisme itu di atas 50% ya. Betul. Padahal konsep negara kita itu kan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sedangkan radikalisasi atau radikalisme ini mengusung konsep khilafah. Kemudian yang diusung imamnya adalah Habib Rizik. Itu 2017, turun di 2009 menurut data BNPT ya, bisa dipertanggungjawabkan itu ya data itu ya. 2019 itu data itu turun pada level 11% ya. Jadi tadi sudah dikatakan
seandainya 2017 dibikin referendum atau pemilu ataupun apalah yang di situ hasil daripada referendum atau pemilu itu untuk membuat kebijakan polisi sebuah negara kita ini, NKRI habis. NKRI mau pilih negara Islam, pasti seluruh warga Indonesia nanti mayoritas itu akan memilih gaya khilafah baik. Nek gaya khilafah baik, otomatis NKRI bubar. Nek NKRI bubar, pasti seos, konflik perang saudara, pasti itu secara teori politik begitu. Ngerti? Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang menjadikan pintu terluar menggelar dialog kebangsaan. Kalau ngomongnya melek, senajan saya terposisi awan ini. Oh, mereka mati senang. Oh, marah-marah pokoknya. Kan juga masalah. Masalah. Lebarannya kan di sini berjuang ini. Wong mani mati itu kan apa jenenge gandarane swarga. Lah swarga iku beda karo gandaran sepeda. Nek sepeda iku sing teko akeh, nek swarga kan abot. Bandu, bondo, bau, pikir, nyawa, tenaga, kan begitu ya Gus ya? Kalau swarga sendiri saya yakin dia itu juga si musuhnya akeh. Rene Rambo, maksudnya itu saya juga mau pakai amplop itu ya orang. Bahkan aku hanya pakai amplop, aku nggak usah. Jadi kali itu lain kabel. Saya diundang dibilangin tidak ada bisaronya Gus. Saya didengarkan alhamdulillah. Urusannya dengan Kanjeng Nabi. Amin. Makanya Gini Kiai, untuk koreksi, jangan sampai nanti ada framing gini. Tadi kan Kiai, Roma Ratekoy tidak datang pada siang ini. Tapi malam, jangan salah paham. Malam nanti jelas Roma datang karena beliau sekarang sudah di hotel Lorin. Jadi nanti jangan sampai, Roma udah datang. Saya takutnya seperti itu Gus. Hanya siang ini beliau udah kerso dialog. Kebetulan harus pakai Jadi beliau ada acara keluarga sehingga siang ini diserahkan sama saya sama Gus Fuad. Tapi Gus Fuad ada halangan mendadak. Kalau Bang Roma sama Ki Abbas Buntet cucu dari Panglima 10 November ada nanti malam. Jadi begitu. masih ada 10 menit sudah jelas ya, Mas. Yang lain silahkan dari ibu-ibu atau dari mbak-mbak ini penanyanya putra semua karena begini ya istilahnya yang ikut berjuang bela negara mulai zaman Nabi sampai terjadi revolusi fisik kemerdekaan sampai PKI itu ragu lanang orang asli cuma barisannya itu gitu tugasnya gitu kalau kita tidak sama-sama membangun sebuah satu pemikiran yang sama kok gesek lanang bela apa wali songo sing wedok mimpin kan geger pegatan lagi so. Oke betul. Nah, dari ibu-ibu atau dari bapak silakan ini contoh hadir minimal 1, contoh 2 silakan yang bertanya. Monggo Gen Z penting ini harus bertanya. Silakan. Penerus bangsa adalah Gen Z. Nama dan alamat langsung fokus pertanyaan. Oke, kalau kita dari medsos saja dulu sini. Pertanyaan gitu dari Pak Tayat ini, ada Pak Tayat yang bingung ini. Aku jadi pokoknya jenenge sholawatan Habibnya seneng. Tetapi iki termasuk mumet pengajian itu dulu malah ngundang Roman, ngundang Kiai Imad, ngundang Gus Abbas, ngundang Gus Paking, padahal tahun aja. Tapi malah tahu kan yo, enak loh, nggak campur. Gitu. Itu gimana nih menurut Gus Paking ini? Karena makanya ini mungkin umat jadi ya. Army Memi dan Sope itu kan bingung, padahal istilahnya makanya itu pengundinya NU gitu loh. Silakan Gus. Baik, jadi gini, sholawat itu baik. Sangat baik sholawat karena itu salah satu media untuk mendekatkan diri kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma masalahnya kan begini, menjamurnya majelis-majelis sholawat ini seolah-olah dikapitalisasi. Coba tanya, mengundang Habib Fulan untuk hadir itu berapa bayarnya? Coba jujurlah kita kan begitu. Pertanyaannya di situ nunjuk lanang wedok kumpul campur baur bawa bendera joget-joget terus kemudian tidak ada majelis ilmunya. Kita harus kembali kepada
Tapi kan ada ceramahnya Gus. suatu Islam yang berperadaban. Ceramah itu ilmiah kalau bedah kita. Kalau Pak Yai ini tidak dilakukan lah kealimannya. Ceramah ngomong ada literasi kitabnya. Tapi mereka kan gue bacot kalau itu kan jelas nih. Ujung-ujungnya cintailah mbah kami, kan gitu kan. Mbah kami terbang ke langit, mbah kami bisa apa namanya memadamkan api neraka. Ujung-ujungnya Habib Rizik guru NU. Ya jelas-jelas menghina Ki Abdurrahman Wahid, yang jelas-jelas mendukung ISIS, yang jelas-jelas mendukung radikalisme. Ini dan pernah jadi nabi ya. Dan FPI-nya sudah dilarang sebagai organisasi terlarang. Nah, Mbak Habib Rizik guru NU ini kan pada akhirnya orang digiring untuk kesenangan, tapi kemudian didorongkan pelan-pelan. Mohon maaf, ini ya lewaton, ini mulai terjadi apa namanya hak cipta. Hak cipta dan lain-lain. Sampai judulnya juga sudah mulai di itu. Kalau nggak gitu, cucunya Mbak Wahab Asbowo itu nggak protes keras, mensomasi. Ketika disomasi baru klarifikasi. Kalau nggak disomasi itu bablas ini. Seperti Lara Putri dari Habib Pulang. Waktunya tinggal 5 menit ini Gus. Ada satu penanya ini yang karena hadir di Bandung, jadi mohon maaf. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto dari tetangganya Pak Kiai Pakono. Saya mohon mengharapkan supaya dengan hadirnya PWI ini menjadi momentum untuk mempersatukan elemen-elemen Islam yang ada di Indonesia, termasuk dari para habib, dari para ulama dan sebagainya itu, termasuk dari Habib Bahar dan sebagainya itu, kalau bisa dipersatukan untuk menuju Indonesia yang lebih hebat. Dan insya Allah kalau kita dakwah kita dengan tadi membalikkan dengan siasat tadi, insya Allah kita akan berhasil. Sehingga mohon para ahli, para ustaz, para kiai yang sempat untuk merujuk para itu untuk mempersatukan ide-ide ataupun hal-hal yang seperti kekerasan supaya tidak dipertunjukkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, ada makhluk batila. Alwi ini, Habib Yaman ini juga ada baiknya, ada manfaatnya bagi kita. Kalau Pak Alwi ini tidak ngaku cucu Nabi, kemudian tidak melakukan doktrin, kemudian tidak melakukan kejahatan-kejahatan kesejarahan dan lain-lain, mungkin saya tidak kenal dengan Kiai Parsono. Mungkin saya tidak nyambung dengan Kiai Sayyid Rahmat, Kiai Imaduddin, dengan Trah Wali Songo. Sekarang tidak ini nyambung dengan Roma Irama. Hanya PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, ada Naat Nakoba Ansar Aulia Is'a, ada Majelis Keraton Nusantara, semua sudah bangkit sekarang. Keraton Nusantara sudah bangkit, sudah bersatu padu. Laskar juga bukan hanya Laskar Sabilillah, ada Laskar Mataram Nusantara, ada Laskar Dayak Nusantara, ada apa namanya Laskar Raja Wali Songo, ada PGN, ada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang dari 22 provinsi, Kiai Sarif Rahmat, banyak sekarang sudah bersatu padu. Ini pada sama narasinya, ingin meluruskan. Jadi gini, kalau pada periode ini para habib tidak diluruskan nasabnya sebagai nasab klaim palsunya kepada Nabi Muhammad, kemudian kita adem ayem saja, mungkin sekarang nanti kebablasan lagi, generasi berikutnya akan berbahaya, cucu-cucu mereka akan ngaku lagi. Ya, karena waktunya terakhir, jadi berarti tingkat radikalisme terakhir 2024 ini gimana ya Gus? Nah, ini mulai turun karena secara indeks 80% netizen sudah tidak percaya bahwa para hamba ini cucu Nabi. Oh, ya, imam jumurnya sudah. Jadi kita kan sekarang kan kemana-mana semua orang kan punya HP. Di sini adalah ujung tombak dakwah di medsos ini. Termasuk sekarang ini live di beberapa channel itu. Jadi sekarang tingkat bahwa sebagian besar generasi muda kita dan generasi di atasnya itu sudah 80% tidak percaya bahwa Habib itu sebagai cucu Nabi. Dan ini tingkat keberhasilan luar biasa. Penipuan 200 tahun hanya dibabat dalam waktu 2 tahun. Dan ini negara memberikan apresiasi karena negara diuntungkan. Dalam konteks kebangsaan, para Habib adalah saudara kita. Tetapi dalam konteks kebinekaan, mereka berbahaya bagi kesetaraan. Karena kesetaraan itu adalah syarat mutlak di dalam keberagaman. Soal menungsone tetap dihormati, dicintai, disayangi, tapi tetap bertoyo nek kuwi sayangmu cintamu itu karena dia butuh dengan Nabi. Ya gitu ya. Nah, gitu.
gitu. Soalnya dia proporsional. Nek mencintai, menganggap dia cucunya Nabi, nanti biasanya orang itu berlebih. Betul. Cintailah dengan akal sehat dan bencilah juga dengan akal sehat. Nek mencintai Cintailah Allah, bencilah bagaimana? Nek mencintai bojo ya. Wah, wajar itu. Cintai. Ya, saya kira gitu ya jawabannya. Intinya bahwasanya dari kebangkitan semua elemen dari laskar, daripada kiai, akademisi, termasuk pondok itu telur dan lain sebagainya, ini adalah kecintaan untuk ukhuwah watoniyah ini demi kebangsaan yang sudah dipaparkan panjang lebar sekali tadi. Karena waktunya habis, mohon maaf sekalian doa. Habis ini karena masih ada sholat asar dan juga menunggu nanti Pak Haji baca Isya. Terus silakan doa sekalian ya. Barulah kemarin gratis, umum gratis nih. Oh ya. Terima kasih. Makanya di surat Yasin dengarkanlah orang yang tidak meminta bayaran dari baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qaddaqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Qaddaqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Qaddaqat hilatuna adrikna ya Rasulullah ya rahmatan lil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal fitnah wa daraqis safa wa su'il qada wa samatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana bi ta'atika wa bi ta'ati rasulika wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qadibna wa 'ala sarri baina wa qadi hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih semua sebagai Pak Ukin, Pak Ruki dan semua yang hadir panitia yang bekerja keras malam. Mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Turunannya termasuk kita husnul khatimah barokah menjadi santrinya Mbak Hasyim Asy'ari. Amin 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 amin. Dan jangan lupa masih ada acara nanti malam dan kita sholat asar dulu di musola depan itu bersama-sama. Saya Pak Sonake Solo yang dari Pondok Pesantren Bidurluhur Selatan Kampung Merah Karangpanen mewakili semuanya saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di dialog kebangsaan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NKRI Pancasila Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawil min afadil ya habibi Mustafa al-Qashidana wa birlana Muhammad ya wasi'al harami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warisalah muslimin sallallahu Ahmad Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.